Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Manusia lainnya, hati tidak mensekutukan Allah dengan bangunan-bangunan masjid-masjid yang ada di luar dirimu. Hati tidak mensekutukan Allah dengan harta-harta yang kau miliki. Pada intinya, di dalam hati persyaratannya sebagai tamu Allah yang ada di dalam hati ini ya uripe Allah dewe. Itu syarat mutlak bagi orang-orang yang akan bertamu kepada Allah untuk berhaji. Maksudnya haji itu apa sih? Sucinya diri, sucinya hati dari yang selain Allah. Itu makna hakikat haji yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Jadi bila di dalam hati kita sudah melaksanakan rukun Islam sebagai pedoman hati kita, yakni yang pertama syahadat. Tahu makna hakikat syahadat itu bagaimana. Yang kedua, tahu bahwa hakikat sholat itu yang bagaimana. Yang ketiga, tahu maknanya zakat itu yang bagaimana. Yang keempat, tahu makna dari puasa Ramadan itu bagaimana. Dan yang kelima, tahu yang dimaksud haji bagi orang-orang yang mampu itu bagaimana. Yang dimaksud haji bagi orang-orang yang mampu itu yang mana? Yakni haji bagi orang-orang yang mampu itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yang ditunjuki jalan yang lurus di hatinya menuju kepada uripe Allah, menuju kepada hayatullah, menuju kepada Baitullah. Hanya orang-orang yang dikehendaki saja. Hanya bagi orang-orang yang mampu saja menurut syariatnya. Karena sejatinya tak satu pun manusia mampu bertemu Allah. Pada hakikatnya tak satu pun manusia bisa memperjalankan atau duduk di dalam syahadat secara hakikatnya, duduk di dalam sholat secara hakikatnya, duduk di dalam zakat secara syariatnya, hakikatnya, duduk di dalam puasa secara hakikatnya, dan duduk di dalam haji secara hakikatnya tanpa kehendak Allah. Jadi tak satu pun manusia bisa mi'raj kepada Allah.
kecuali hanya mereka yang dikehendaki oleh Allah. Jadi pada intinya kan sudah saya tegaskan dengan setegas-tegasnya, tak satu pun manusia, jadi tak ada manusia yang mampu mengenal Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya bukan kehendak manusianya. Bila manusianya masih merasa dirinya sebagai pencari Tuhan, bila di dalam hatinya manusianya masih merasa paham dengan segala penuturan atau pemaparan-pemaparan di dalam YouTube Uripe Allah atau Uripe Channel, jika sampai sedalam apapun kepahaman diri manusiamu, masih di dalam pengakuan diri manusiamu sendiri. Jadi belum mendapatkan hidayah kehendak Allah. Yang ada hanyalah kehendakmu sendiri yang berasa faham Allah, yang berasa menguasai ilmunya Allah. Sehingga rata-rata orang yang demikian ini, sehingga rata-rata orang yang merasa faham ini akan bangga dengan pengertiannya, akan bangga atas kefahamannya, sehingga ditonjol-tonjolkan kepada manusia lainnya, sehingga ditunjuk-tunjukkan kepada manusia lainnya, karena kepahaman manusia, karena pengertian manusia belum masuk di dalam hatinya. Bila ia didebat oleh manusia lain, pasti ia tidak rela, pasti ia tidak ridho, maka ia akan mengeluarkan apa yang dipahaminya. Jadi isinya berdebat dan berdebat. Isinya ia merasa mulia, ia merasa sudah pintar, ia merasa sudah faham, sehingga meremehkan orang lain. Terkadang di dalam grup-grup WA sering terjadi orang-orang yang merasa faham, orang-orang yang merasa pintar, mengeluarkan gambar-gambar yang sekiranya meremehkan orang lain, mengeluarkan gambar-gambar yang melambangkan bahwa dirinya lebih tahu dari orang lain, dan sebagainya. Itu tandanya manusianya masih faham secara teori, secara di luar dirinya, karena ia belum masuk ke dalam dirinya. Bila kepahamannya sudah masuk di dalam dirinya, maka ia takkan pernah sakit hati, maka ia takkan pernah merasa diremehkan oleh orang lain. Hatinya penuh dengan kesabaran, karena kesabaran yang digunakan adalah as-sabur, kesabaran Allah itu sendiri. Karena manusianya sudah kembali ke alam kesejatian manusianya, yakni ya tak ada, tak punya sabar. Manusianya tak ada kok, manusianya ngaku-ngaku bersabar. Jadi as-sabur itu ya Allah sendiri. Ketika manusia sudah menyadari di dalam hatinya bahwa uripe Allah lah Tuhan pencipta segala alam semesta ini. Jadi alam semesta inilah
yang dimaksud Masjidil Haram, yang dimaksud Baitullah. Alam semesta inilah Baitullah itu. Bagi manusia yang sudah memahami, terkhususnya orang-orang yang sudah berbaiat, insya Allah kalian semua sudah tahu, mendalami, masuk, menyelam di dasar lautan al-hayat, serta mengambil permatanya, fa insya Allah, dan saya pastikan Anda pasti sudah bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Karena Anda sudah tahu Allah, maka dimanapun pasti akan bertemu Allah. Bagi manusia yang belum mengenal Allah, bagi manusia yang belum pernah berjumpa Allah sedetik pun, maka dimanapun ia takkan pernah bisa berjumpa dengan Allah. Meskipun di masjid-masjid secara dohir, ia tak pernah bisa bertemu. Meskipun berhaji di dalam Masjidil Haram dan menyaksikan Baitullah, ia takkan pernah bertemu Allah. Karena tujuan berhaji itu adalah ending dari segala ending pencarian manusia, yakni sucinya hati dari selain Allah. Jadi biasanya manusia yang selalu meremehkan pendapat-pendapat orang lain di dalam tatanan ilmu hakikat dan makrifat, biasanya orang itu yang belum kenal Allah. Karena dirinya masih jadi Allah, ia takkan pernah bisa berjumpa Tuhannya, karena ilmunya, karena pemahamannya masih nangkring, masih parkir di luar dirinya, belum memasuki pintu at-taubat. Jadi hakikat diadakan baiat ini yakni taubatan nasuha. Bagaimana membawa pemahaman-pemahaman tentang ilmu hakikat ini dibawa masuk ke dalam pintu at-taubat dan dilebur, dihancurkan di sana kemanusiaannya yang merasa faham. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Jadi husnul khotimah dulu sebelum ajal menjemput. Bila di dunia ini kita tidak memegang karcisnya atau memegang senjatanya atau memegang tongkat takwanya, yakni husnul khotimah, maka di akhiratnya pun akan tersesat, akan bingung. Karena di dalam akhiratnya pun ya tambah bingung. Di dunia saja bingung, apalagi di akhirat. Ketika ajal menjemput, maka matanya akan terbelalak, kaget sekaget-kagetnya, menyesal semenyesal-menyesalnya di dalam ketika ajal akan menjemput. Sama halnya dengan orang-orang yang sudah berbaiat. Ketika berbaiat matanya pun terbelalak, kaget. Oh ternyata. Itu sama dengan mengganti atau menebus rasa sakitnya di saat syakaratul maut menjemput nanti. Jadi jika sudah memegang kartu husnul khotimah, maka hatinya selalu bahagia, hatinya selalu bebas dari
اللهم صل على سيدنا محمد وأسغي للظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.